Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan terakhir dari materi mata kuliah teori dan dasar pendidikan hukum ya, untuk program studi S2 PKN di STKIP Ar-Rahmaniyah. Bahasan kita terakhir yaitu tentang teori-teori hukum. Nah, kita awali dulu pembahasannya satu persatu. Yang pertama saya akan bahas adalah teori hukum alam. Ya, sebetulnya PowerPoint ini sudah pernah diberikan, ini hanya untuk mengingatkan kembali dari hukum alam. Begini kaidahnya, diingatkan kembali, ini adalah slide 12 kalau tidak salah. Ya, oke. Nah, di dalam teori hukum alam, ya, yang diutamakan adalah kaidah-kaidah tentang moralitas. Ini adalah embrio dari teori hukum pada umumnya yang kemudian nanti akan berkembang menjadi teori-teori hukum lainnya. Ya, kemudian kaidah-kaidah moral, kaidah kemanusiaan, keadilan, kebajikan, ide dan segala cita-cita di dalam pembentukan hukum, tapi tidak meninggalkan rasionalitas dan independensi dan sifat kemandirian sebuah teori hukum. Ya, jadi teori hukum itu lebih pada mengarahkan manusia pada sikap dan tabiat-tabiat yang baik dan idealis. Ya, saya akan perlihatkan, tulis kembali tentang beberapa hal yang penting di dalam teori hukum alam. Ya, jadi yang pertama adalah tentang moralitas. Ini adalah hal yang utama di dalam hukum. Ya, hukum yang baik adalah hukum yang bermoral. Ya, kemanusiaan, ya, keadilan, kebajikan, ide, cita-cita, ya, rasional dan independen. Apalagi independen, ya. Ini adalah sendi-sendi utama di dalam teori hukum alam dan masih akan terus digunakan, ya, pada pengembangan teori-teori hukum lainnya. Nah, yang pertama adalah tentang moralitas. Moralitas adalah embrio di dalam hukum, ya, tapi mengarah pada sikap dan tabiat manusia itu sendiri. Ini adalah sesuatu ukuran. Moralitas itu adalah ukuran tentang baik dan buruk. Ya, ini adalah ukuran baik dan buruk. Nah, sehingga pada tiap-tiap komunitas masyarakat, lingkungan masyarakat tertentu, itu ukuran moralitasnya berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan prinsip yang demikian, maka hukum pada tiap-tiap wilayah tertentu itu juga harus mengikuti moralitas atau ukuran baik dan buruk pada masyarakat itu sendiri. Nah, walaupun pada hukum modern, nanti kita akan lihat perkembangannya, ya, bahwa pada hukum modern dan masyarakat masa kini semuanya distandarisasi menurut ukuran-ukuran yang ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan modern, tetapi tentu tidak boleh meninggalkan moralitas sebagai ukuran baik dan buruk pada suatu masyarakat. Ya, nah, misalnya kebaikan pada satu masyarakat tertentu belumlah tentu sama untuk kebaikan pada satu lingkungan masyarakat tertentu. Di Indonesia misalnya, tersenyum, kemudian menyapa, kemudian menanyakan kabar keluarga, itu adalah ukuran moralitas yang biasa pada pergaulan. Tetapi pada masyarakat di belahan dunia lain, misalnya di Eropa, itu hal yang tidak bisa, ya, tidak bisa dilakukan kapan saja. Tidak boleh orang menanyakan kalau belum akrab. Itu ukuran moralitas di dalam pergaulan, ya. Nah, begitu pula di dalam hukum. Misalnya, kalau di Indonesia, misalnya jual beli ganja itu adalah bagian dari yang dilarang oleh pemerintah, ada aturannya, ada ancaman pidananya. Akan tetapi di negara lain malah dijadikan komoditas yang legal, ya. Minuman keras misalnya, itu berbeda-beda pada tiap-tiap negara karena ukuran baik dan buruknya bukan pada hukum yang dibuat, tetapi pada tingkah laku atau masyarakat itu sendiri. Ya, kemudian kemanusiaan, keadilan. Jadi selalu pembentukan hukum itu adalah untuk kemanusiaan, ya, bukan dibuat untuk melawan kemanusiaan, tapi untuk menjunjung kemanusiaan dan keadilan. Jadi biasanya isi-isi
Hukum itu adalah ide dan cita-cita, keinginan-keinginan, idealisme-idealisme terbaik dari kemampuan rasionalisasi manusia untuk menentukan suatu kaidah moral apakah yang sesuai dengan ukuran yang tepat untuk masyarakat setempat, misalnya begitu. Oke. Berikutnya misalnya pada saat kita mengatakan bahwa kaidah moral ada sesuatu ruh atau embrio pada satu peraturan hukum, ini tidak bisa dilakukan begitu saja sebelum dioperasionalisasikan, namanya gitu ya, dalam bentuk suatu peraturan-peraturan hukum. Ya, jadi kaidah-kaidah ini dalam hukum alam ini harus dioperasionalkan. Bagaimana cara pelaksanaannya? Ya, dalam bentuk, kalau zaman modern sekarang ya undang-undang. Peraturan perundangan adalah bentuk operasional dari suatu keadaan atau ukuran moral tertentu yang diinginkan pada satu ketika dan pada satu masyarakat tertentu. Dia tidak bisa diberlakukan begitu saja tanpa adanya pengakuan dan operasionalisasi dari peraturan hukum yang bersifat positif, harus di backup. Kalau tidak bisa, itu hanya sebagai satu khayalan belaka gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat bagaimana hubungan antara konsep moral dengan hukum, ya. Bagaimana hubungannya. Nah, jadi itu bersinergi antara suatu ukuran-ukuran kebaikan, moralitas itu sendiri, dan difungsikan melalui suatu peraturan-peraturan hukum, ya. Nah, ini misalnya saya kasih dekatnya. Saya dekatkan supaya terlihat ini adalah bentuk sinergi dari moral, kebaikan, dan fungsi-fungsi yang dioperasionalkan di dalam hukum. Ya, ini bentuknya. Jadi kebaikan-kebaikan itu adalah diwujudkan dalam bentuk moralisasi, kemudian harus difungsikan oleh peraturan perundangan yang bersifat rasional. Rasional artinya adalah mungkin dilakukan dalam keadaan tertentu. Ya, yang paling mungkin dilakukan. Apabila tidak mungkin dilakukan, walaupun itu kebaikan yang memang diperlukan, kemudian secara moralitas cukup baik, itu tidak bisa dilakukan, itu nggak rasional, harus dirasionalisasikan. Maka nanti kita akan bagi yang dulu lulusan PKN atau dari Fakultas Hukum, itu akan mengetahui bahwa hukum itu atau peraturan perundangan itu seringkali dibagi dalam bentuk material dan formal. Materialnya adalah bentuk ruh atau jiwa dari undang-undang, sedangkan fungsinya akan dilihat pada undang-undang yang bersifat formal. Ya, material dan formal selalu berpasangan dalam pelaksanaan peraturan perundangan. Ya. Kemudian ada lagi teori kedaulatan dari John Austin, ya, dan Hans Kelsen. Ini bukunya buku Hans Kelsen yang membahas tentang teori kedaulatan dalam hukum. Bagaimana hukum itu diperlukan, ya, sebagai bagian kedaulatan. Nanti kita akan sambung pada video berikutnya. Oke.